Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Atin, selamat datang di Atin Podcast Santuy, podcast kesehatan, pesan edukatif dan informatif RSI Atin Husada Ngawi. Jumpa lagi dengan saya Helmi, Humas RSI Atin Husada Ngawi sekaligus host podcast kali ini. Nah, hari ini saya akan mengajak Sobat Atin untuk mengenal lebih dekat dengan poli THT atau telinga, hidung, dan tenggorokan yang ada di RSI Atin Husada Ngawi. Yang mana kita akan mendapatkan edukasi kesehatan melalui tanya jawab dengan narasumber kita yaitu Dr. Handriono, spesialis THT atau telinga, hidung, dan tenggorokan bedah kepala leher. Podcast kali ini akan membahas tentang cara menjaga kesehatan amandel saat cuaca tak menentu. Assalamualaikum dokter, gimana kabarnya dok? Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dokter, sebagai intro ya dok, bisa dijelaskan kepada Sobat Atin kita semua secara singkat amandel itu apa ya dok, dan fungsinya itu apa? Jadi sebenarnya amandel itu merupakan salah satu benteng pertahanan tubuh kita. Jadi benteng pertahanan itu kalau di daerah orofaring atau mulut itu tidak hanya amandel saja. Jadi ada 4 benteng pertahanan kita, salah satunya adalah amandel itu. Jadi secara normal amandel itu tidak masalah, kecuali apabila kita terinfeksi, salah satunya ISPA yaitu infeksi saluran pernafasan atas, rata-rata adalah menyerang di bagian amandel. Jadi secara normal itu amandel itu ada, tapi secara tidak normal apabila kena terinfeksi bisa disebut tonsilitis atau radang amandel. Kemudian dokter, seperti yang kita ketahui ya dok, bahwa saat ini tuh cuaca tidak menentu, kadang panas menyengat, kadang hujan, kadang panas lagi, dan yang sering menjadi keluhan kesehatan yaitu adanya radang amandel. Nah, yang ingin saya tanyakan sebenarnya apa sih dok yang menyebabkan amandel itu terjadi peradangan? Jadi kalau hubungannya dengan cuaca itu secara tidak langsung ya, kalau cuaca apalagi musim pancaroba kayak gini, kadang panas, kadang dingin, itu berhubungan dengan imunitas kita, imunitas tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah bisa karena infeksi saluran pernafasan atas itu bisa diakibatkan oleh virus maupun bakteri. Jadi amandel itu bisa disebabkan yang pertama adalah virus, yaitu terutama virus saluran pernafasan atas atau yang disebut kalau istilah medisnya adalah adenovirus. Bisa karena bakteri. Bakteri itu bisa ya dari pola makan kita atau makan kita yang terinfeksi atau kita yang kurang menjaga higienitas dalam mulut kita. Apabila virus dan bakteri itu menginfeksi amandel kita, bisa terjadi tonsilitis atau radang amandel. Oke dok, apakah ada faktor yang bisa meningkatkan risiko terjadinya radang amandel dok, selain dari imunitas, virus, dan juga bakteri? Oke, jadi rata-rata amandel itu paling sering menyerang pada anak rata-rata usia 3-15 tahun, itu paling sering karena daya tahan tubuh anak memang tidak sebagus seperti orang dewasa. Kemudian dipengaruhi faktor cuaca juga, kemudian dari pola makan juga. Kalau misalkan anak senengane atau kebiasaannya itu jajan di luar atau berbumbu, berminyak, itu bisa mempengaruhi infeksi bakteri itu masuk ke dalam tubuh kita, kemudian bisa menginfeksi amandel. Jadi faktornya banyak sekali, bisa dari luar tubuh, bisa dari dalam tubuh kita. Di mana faktor itu masuk atau virus atau bakteri itu masuk ke dalam tubuh kita, salah satu benteng pertahanan tubuh kita lemah, yang terkena adalah amandel itu atau tonsilitis istilah medisnya itu ya. Dokter, bagaimana gejala yang mungkin kita bisa kenali dok bahwa itu radang amandel? Karena saya sendiri juga masih sering keliru apakah itu radang amandel atau radang tenggorokan, padahal ini merupakan dua organ yang berbeda ya dok, tapi sakitnya itu sama di sini juga. Nah, itu cara mengenali bahwa itu radang amandel gimana dok? Jadi kalau anatomi atau bagian tubuh kita itu, kalau saluran pernafasan atas itu ya mulai dari lidah, dinding tenggorok, kemudian dinding tenggorok itu kanan kiri amandel, dan dinding belakang tenggorok itu merupakan saluran pernafasan atas. Kemudian gejala paling sering itu adalah nyeri telan, paling sering itu. Tapi tidak semua nyeri telan itu amandel kan, ya maksudnya amandel itu gejala paling sering adalah nyeri telan itu. Radang tenggorok pun dinding faring itu atau disebut dengan faringitis
itu gejalanya hampir mirip dengan amandel. Jadi rata-rata amandel atau faring itu satu kesatuan. Biasanya kalau dokter mendiagnosis itu adalah tonsilofaringitis. Jadi tonsil itu amandel, faringitis ada dinding faring. Jadi amandel dan dinding faring itu dalam satu wadah atau dalam satu tempat. Itu rata-rata biasanya kalau amandelnya infeksi itu bisa menginfeksi jaringan atau organ yang lain. Tapi rata-rata keluhan yang paling sering adalah kalau gejala amandel itu adalah yang pertama adalah nyeri telan. Kemudian yang kedua kalau anak-anak itu biasanya anak-anak itu tiba-tiba demam, kemudian dia nggak mau makan. Nah, kemudian yang ketiga ditanya riwayatnya apakah sering tidur ngorok. Nah, rata-rata kalau amandelnya, jadi amandel itu ada gradingnya atau derajatnya. Ada derajat 1, ada derajat 2, ada derajat 3, ada derajat 4. Ya, kalau sudah derajat 3, 4 biasanya paling sering dikeluhan adalah kalau tidur mengorok. Nah, jadi kalau tidur mengorok itu salah satu. Jadi enggak mutlak penyebabnya amandel, enggak. Jadi salah satu penyebabnya adalah amandel itu. Jadi paling sering tadi pertama adalah nyeri telan, bisa kalau infeksi bakteri bisa demam, anak biasanya enggak mau makan. Kemudian yang kalau amandelnya besar adalah sering tidur mengorok. Kemudian dok, bagaimana proses pengobatan dari radang amandel ini dok? Jadi amandel itu kalau menurut gejalanya atau durasi waktunya itu ada yang dinamakan tonsilitis akut. Yang kedua adalah tonsilitis kronik. Kalau tonsilitis akut itu kejadiannya itu kurang dari 1 bulan. Kalau tonsilitis kronis itu biasanya lebih dari 3 bulan. Biasanya kalau anak-anak atau orang dewasa nyeri tenggorok, kita lihat kalau gejalanya baru-baru kali ini kemungkinan adalah tonsilitis akut. Jadi kalau kita tentukan dulu tonsilitisnya atau radang amandelnya itu disebabkan oleh virus atau bakteri. Jadi nanti kita bisa lihat kalau kita setelah melihat kondisi pasiennya dan amandelnya, nanti dokter itu bisa mendiagnosis, oh ini kira-kira tonsilitis akut, oh ini kira-kira tonsilitis akut yang virus, ini tonsilitis akut bakteri. Kalau misalkan tonsilitis akut disebabkan oleh virus, edukasi biasanya pemberian suplemen vitamin. Jadi pasien suruh istirahat, diedukasi, tidak boleh makan sembarangan, kemudian tidak boleh dingin atau terlalu panas, kemudian diberikan obat simptomatis. Simptomatis itu untuk menurunkan gejalanya, misalkan demam ya dikasih demam. Kemudian kalau pasiennya itu kira-kira dokternya mendiagnosis, oh kira-kira ini tonsilitis akut menyebabkan bakteri misalkan, ya kita memberikan obat antibakteri atau antibiotik supaya untuk mengeliminir atau mematikan bakteri itu supaya tidak terinfeksi lebih lanjut. Kalau itu ringan ya, jadi nanti kemudian kita evaluasi, kalau ada perbaikan ya dilanjutkan itu. Oke dokter, ada beberapa case ya dok ditemukan bahwa ada juga pasien yang dianjurkan untuk melakukan operasi pengangkatan amandel. Nah ini pada kondisi yang seperti apa dok? Jadi yang perlu dimengerti sahabat hati, jadi tidak semua pasien amandel itu dioperasi. Jadi ada dokter itu nanti bisa menentukan, oh kira-kira yang ini yang harus dioperasi, oh ini yang bisa dilakukan konservatif. Konservatif itu artinya dipertahankan, diobati, tidak dioperasi. Jadi indikasi melakukan operasi itu yang pertama adalah si anak atau si pasien itu rata-rata dia dalam 1 bulan itu sakitnya lebih dari 2 kali gara-gara amandel itu. Jadi setiap bulan rata sakit tenggorok amandelnya itu ternyata sakitnya. Kemudian yang kedua adalah apabila sakit kemudian diberikan obat 1 kali 2 kali sembuh, tetapi beberapa kali karena sakitnya yang sama diberikan obat antibiotik atau pemberian obat lain tidak mempan. Nah itu merupakan salah satu indikasi untuk melakukan operasi. Kemudian yang ketiga, apabila pasiennya itu sudah terjadi obstruksi. Obstruksi itu artinya adalah hambatan jalan nafas. Contohnya apa? Misalkan pasien tidur ngorok, kemudian sering geragapan. Geragapan itu maksudnya dia tersumbat oleh amandelnya itu. Jadi pas dia tidur ngorok, posisi tengkurap atau posisi menyamping, dia tetap ngorok karena salah satu penyebabnya adalah hambatan di jalan nafas. Itu yang merupakan indikasi biasanya dokternya itu menentukan diedukasi pasiennya untuk dilakukan pengambilan amandel itu karena merupakan salah satu hambatan jalan nafas itu terletak di bagian nafas itu, terutama penyebabnya adalah amandel. Untuk pemulihannya dok, apakah membutuhkan waktu yang lama? Jadi kalau misalkan tanpa operasi biasanya
berapa hari, 3 sampai 5 hari biasanya membaik. Kalau untuk terapi yang konservatif, tapi kalau operasi memang kondisi tertentu memang harus istirahat. Rata-rata 7 sampai 10 hari itu pasien diedukasi untuk istirahat di rumah sambil di kebutuhan cairan, kebutuhan makan terpenuhi. Kemudian setelah 10 hari baru kita lakukan evaluasi apakah pasien sudah bisa makan, sudah bisa minum. Kalau aman biasanya baru boleh makan semuanya. Jadi rata-rata kalau untuk operasi itu butuh waktu 7 sampai 10 hari untuk istirahat di rumah. Dokter tadi kan menyebutkan bahwa salah satu fungsi dari amandel yaitu sebagai benteng pertahanan gitu ya dok. Nah ketika amandel itu diangkat, apakah juga berpengaruh terhadap benteng pertahanan kita? Ataukah mungkin ada organ lain yang bisa menggantikan peran dari amandel ini sendiri? Jadi benteng pertahanan tidak hanya amandel saja untuk tubuh kita itu, yang terutama di saluran pernafasan atas. Jadi yang pertama benteng pertahanan adalah tonsil. Tonsil itu ada di bagian lidah, namanya tonsil lingualis. Kemudian adalah tonsilla palatina. Tonsilla palatina yang kita awam yang sebut amandel itu adalah tonsilla palatina. Yang kedua adalah tonsil adenoid. Adenoid adalah letaknya di belakang hidung. Kemudian yang keempat adalah tonsil tubarius, yaitu di saluran yang menghubungkan tenggorok dengan telinga. Jadi ada 4 pertahanan tubuh kita. Jadi kalau misalkan diambil salah satu, masih ada benteng pertahanan tubuh yang lain. Jadi tidak usah khawatir. Apabila ini sering terinfeksi, amandelnya ini kalau tidak diambil, apabila sudah indikasi memang harus operasi, ini nanti akan mengganggu kekebalan tubuh yang lain. Jadi ini memang harus penyebab. Kalau penyebabnya utama itu adalah amandel itu memang indikasi untuk operasi, ya dilakukan operasi. Jadi tidak usah khawatir, masih ada benteng pertahanan tubuh yang lain. Rata-rata pasien datang, kalau kita edukasi ke pasien itu rata-rata tanyanya seperti itu. Jadi dok nanti gimana benteng pertahanan tubuh kita? Jadi penjelasan seperti itu. Jadi tidak mutlak hanya satu amandel saja, masih ada benteng pertahanan tubuh yang lain untuk saluran pernafasan atas itu. Apa dampaknya dok ketika radang amandel ini tidak segera ditangani? Jadi komplikasi apabila tidak ditangani, yang pertama adalah abses peritonsil. Abses peritonsil itu apabila infeksinya bakteri, kemudian bakterinya itu bisa menginfeksi amandel, akan terbentuk nanah di dalam amandel. Itu salah satu komplikasi. Kalau nanti pecah bisa masuk ke saluran nafas, itu yang paling berbahaya untuk komplikasi amandel itu. Yang kedua adalah obstruksi atau hambatan, misalnya atau dia misalkan tidur, kemudian dia tidak jenak, ngorok, otomatis kalau dia tiba-tiba tidak sadar karena proses infeksi amandelnya itu atau tersumbat gara-gara amandelnya itu, kalau pada waktu tidur itu akan membahayakan jalan nafas kita, karena amandel itu letaknya di jalan nafas itu. Jadi yang paling berbahaya adalah gangguan obstruksi atau sumbatan jalan nafas yang paling berbahaya. Oke, terakhir dok, bisa dijelaskan kepada sobat Atin kita semua cara mencegah atau menjaga kesehatan amandel. Nah ini juga tujuannya untuk memberikan informasi ke sobat Atin agar lebih aware, terutama tentang kesehatan THT. Oke, jadi yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan adalah yang pertama adalah tingkatkan daya tahan tubuh kita atau imunitas kita. Yang pasti adalah dengan olahraga. Nah, cukup 5-10 menit kita rutin tiap pagi, itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita. Apalagi cuaca tidak menentu seperti ini. Jadi kadang hujan, kadang panas, otomatis virulensi virus itu menyebar dengan kuat. Kalau daya tahan tubuh kita kuat, insya Allah tidak akan kena virus. Kemudian yang kedua adalah hindari makanan berminyak atau gorengan atau buah-buahan musiman, karena lendir atau tutuh ya, kalau itu bisa mempengaruhi amandel kita. Kemudian yang selanjutnya adalah menjaga higienitas atau kebersihan rongga mulut kita ya, sikat gigi sebelum tidur dan sesudah makan itu rutin. Kemudian sehingga virulensi kuman dalam saluran nafas kita itu berkurang sehingga tidak mudah terkena infeksi. Kalau untuk anak-anak yang paling sering adalah hindari es krim dan hindari dingin. Itu yang paling sering menyebabkan anak-anak kena amandel. Baik, apabila sobat Atin mengalami keluhan atau salah satu gejala dari radang amandel, sebaiknya segera memeriksakan diri ke dokter spesialis THT dan lakukan konsultasi terkait pencegahan dan penanganan terbaik. Silakan berkunjung ke RSI Atin Wisada Ngawi. Dr. Handriono, SPTHTKL, memiliki jadwal praktik hari Senin sampai Jumat
pukul 16 hingga 18 waktu Indonesia Barat dan hari Sabtu pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di Atin Podcast Santuy selanjutnya. RSI Atin Husadangawi, pelayanan Islami profesional dengan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.